Berita Sumsel 24 jam hari ini. Harga sembako menjelang perayaan Hari Raya Natal dan Tahun Baru 2022 di Kabupaten Oku dikategorikan masih stabil. Kenaikan harga hanya terlihat pada komoditi telur ayam dan cabai rawit. Sejumlah harga sembako di pasar tradisional Kabupaten Oku tergolong masih stabil. Bahkan stok kebutuhan pokok di beberapa pasar tradisional juga masih tersedia. Dari pantauan palfresh.com, di Pasar Baru Batu Raja diketahui menjelang perayaan Hari Raya Natal dan Tahun Baru 2022, suasana pasar masih normal. Sejumlah harga sembako juga relatif stabil, hanya harga telur ayam negeri dan cabai rawit yang mengalami kenaikan. Salah seorang pedagang sembako, Udin, mengaku harga jual sembako sejak 1 pekan ini masih stabil, kecuali harga telur ayam negeri yang mengalami kenaikan dari Rp22.000 per kilogram menjadi Rp25.000 per kilogram. Senada, Herman mengatakan harga daging sapi yang dia jual masih normal, berkisar Rp120.000 per kilogram. Begitu juga dengan harga daging ayam negeri dijual Rp25.000 per kilogram dan daging ayam kampung dijual Rp55.000 per kilogram. Terpisah, Kasih Pengendalian Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Oku, Okta Liliandi, mengatakan secara umum harga kebutuhan bahan pokok jelang Nataru relatif stabil. Pihaknya juga menjamin persediaan stok sembako aman dan cukup. Lalu yang meningkat lagi ini seperti cabai merah hijau itu 50.000 dan cabai merah 70.000. Jadi itu yang untuk sementaranya itu di Kabupaten Oku. Untuk harga-harga sembako lain masih normal. Alhamdulillah untuk sembako lain masih normal. Stok kita pantau beberapa minggu ini untuk di 8 agen untuk di distributor seperti minyak, gula, sama beras alhamdulillah masih aman di wilayah Oku. Reporter dan juru kamera Yenson, palfresh.com. Pemirsa, perbuatan yang dilakukan pria berinisial MA ini di luar akal sehat manusia. Bocah 5 tahun yang merupakan tetangganya sendiri dicabuli dengan memberikan jajanan. Perbuatan tidak senonoh yang dilakukan MA harus membawanya ke pintu jeruji besi Polrestabes Palembang. Pria yang tinggal di Jalan Pendidikan Kecamatan Sukarame ini nekat berbuat cabul terhadap anak tetangganya sendiri yang berusia 5 tahun. Pelaku MA sendiri mengaku hilaf melihat korban sendirian di rumah sedang menonton televisi sekitar pukul 9 pagi. Kemudian tersangka memberikan jajanan dan mulai melakukan pencabulan terhadap bocah malang tersebut. Perbuatan tersebut kembali diulangi tersangka saat berada di dekat kandang sapi. Pelaku kembali mencabuli korban yang sebelumnya sudah diberikan jajanan. Sementara itu, Kapolres Palembang Kombes Pol Irfan Prawira Satya Putra melalui Kasat Reskrim Kompol Triwayudi mengatakan bahwa antara pelaku dan korban merupakan tetangga dekat. Untuk modusnya sendiri, pelaku memberikan jajanan kepada korban sehingga pelaku dengan leluasa melancarkan aksi cabulnya. Sekali kami Reskrim Polrestabes Palembang unit PPA berhasil mengamankan 1 orang laki-laki. Dia kita kenakan pasal 76E junto pasal 82 ayat 1 Undang-Undang RI nomor 17 tahun 2014 tentang perlindungan anak. Dengan apa yang dilakukan yaitu awalnya korban umurnya masih 5 tahun sedang menonton di ruang tamu rumahnya. Si pelaku ini tetangga ya, hubungannya tidak dekat, sehingga dia datang ke rumah. Dia kasih jajanan kayak coklat, mainan gitu, sehingga dia bujuk si anak ini untuk buka celana dalamnya. Dibuka, langsung melakukan perbuatan cabul terhadap si anak tersebut. Sore harinya dia ketemu lagi sama anak itu di daerah dekat kandang sapi, dekat rumahnya juga. Dia kasih lagi jajanan dan minta lagi seperti tadi lah, kata dia. Berlaku. Hal tersebut diketahui oleh keluarga, orang tua dari anak tersebut, karena si anak juga bercerita, sehingga dilaporkan ke Polrestabes Palembang. Segera kita tindak lanjuti, alhamdulillah berhasil kita amankan. Untuk pelaku masih kita dalami. Reporter dan juru kamera Kurniawan, palfresh.com. Bupati Lahat Ciujang menghadiri pengukuhan pengurus Karang Taruna periode 2021-2026. Bupati berpesan pengurus ikut mewujudkan Lahat bercahaya seperti yang dicanangkan pemerintah.
Bupati Lahat Ciujang secara spesial ikut menghadiri pengukuhan pengurus Karang Taruna periode 2021 sampai 2026 belum lama ini. Dalam kesempatan tersebut, Ciujang mengatakan pengurus yang baru dilantik agar bisa bersinergi dan melaksanakan kegiatan sosial untuk masyarakat Lahat. Dengan demikian, Karang Taruna bisa menjadi wadah dalam menyalurkan prestasi pemuda menuju Kabupaten Lahat untuk Lahat bercahaya. Support dari Lahat memang tidak ada kegiatan yang belum positif untuk kemasyarakatan, kita support. Harapannya Pak, kedepannya Pak? Harapannya supaya Karang Taruna ini solid, bersatu, bisa bersinergi dengan pemerintah dan membantu masyarakat Kabupaten Lahat sejahterakan dan sosial sejahteraan di Kabupaten Lahat. Sementara itu, Ketua Karang Taruna Idwar Alamsyah mengaku akan langsung melakukan rapat konsolidasi dengan pengurus. Rapat tersebut nantinya akan merumuskan program kerja sehingga Karang Taruna dapat bergerak memajukan Kabupaten Lahat. Ya, setelah pelantikan ini kemungkinan yang pertama-tama akan melakukan konsolidasi ke tingkat kecamatan sampai ke desa sesuai dengan pesan Pak Bupati Lahat, mengibarkan bendera Karang Taruna sampai ke pelosok desa-desa. Kami akan menyatukan visi dan misi pengurus kabupaten sampai ke kecamatan dan desa. Melakukan rapat kerja dengan seluruh pengurus baik di tingkat kabupaten, kecamatan, dan desa. Setelah itu akan muncul rumusan dan ide-ide positif dari pengurus Karang Taruna. Itu yang akan kita kerjakan di ke depan. Reporter dan juru kamera Bernard Albar, palpres.com. Berita terakhir Sumsel 24 jam hari ini. Henry alias Endik tertangkap basah sedang mencuri lampu hias di Jembatan Musi 4. Meski sempat terjun ke Sungai Musi, namun polisi tetap berhasil menangkap tersangka. Drama pelarian Henry dengan terjun ke Sungai Musi harus berimbas fatal. Pria 25 tahun ini terpaksa dihadiahi timah panas lantaran mencoba melarikan diri saat kepergok mencuri lampu hias di Jembatan Musi 4 belum lama ini. Diakui Henry alias Andy, aksi mencuri di Jembatan Musi 4 sudah 2 kali bersama temannya Andika. Aksi pertama dia mencuri kabel dan terakhir mencuri lampu hias, namun tertangkap basah oleh anggota polisi. Sementara itu, Kapolrestabes Palembang Kombes Pol Irfan Prawira Satyaputra melalui Kasat Reskrim Kompol Triwayudi mengatakan saat itu anggota sedang melakukan hunting di lokasi kejadian. Saat itu tersangka sedang membongkar lampu hias dengan menggunakan obeng dan tang. Untuk peran mereka sendiri, Henry mengawasi kondisi sekitar sedangkan Andika sebagai eksekutor. Kami alhamdulillah Satreskrim Polrestabes Palembang kemarin berhasil mengamankan 1 orang pelaku. Sebenarnya pelaku ini berdua ya, satunya sempat dia sama-sama terjun nih. Setelah dia ambil lampu hias di Jembatan Musi 4. Nah, lampu hiasnya itu pas tertangkap tangan pas anggota kita sedang lewat jembatan, melihat dari jauh juga sudah terlihat. Sekarang ketahuan ini baru sama-sama berdua nih sudah kita komunikasi, kita kejar waktu itu, sempat kita juga lakukan tindakan-tindakan yang terukur. 1 orang berhasil kita amankan. Alhamdulillah, laporan polisi juga dari dinas sudah membuat laporan. Dan kalau keterangan dari pelaku ini banyak nih, dia bawa karungnya banyak. Mungkin dia sudah berkali-kali melakukan, dan memang ada laporan-laporan juga dari pemerintah kota bahwa sering kan kejadian di itu ada yang hilang, ada yang lampu taman yang hilang, sehingga kita alhamdulillah berhasil kita amankan. Reporter dan juru kamera Kurniawan, palpres.com. Demikianlah berita Sumsel 24 jam hari ini. Untuk pemirsa Sumsel 24 jam, jangan lupa tetap menerapkan protokol kesehatan seperti menjaga jarak, mencuci tangan, menggunakan masker, menjauhi kerumunan, dan menghindari mobilitas. Saya Sri Depi, sampai jumpa.